Kembali di Good Election, kali ini Good Election Quick Count, ya kan? Bersama rekan saya ini moderator debat pamungkas kece sekali Topi Ristanto. Tahan ya, tahan agar nontonnya ini di net, begitu. Oh, wow, baik. Dan saya Rahma Hayuning dia, dan kita sudah kedatangan dua narasumber. Kita akan ngobrol soal Quick Count, tapi Quick Count-nya nanti ya, jam 3, belum saatnya. Di tengah-tengah kita sudah hadir ada Hamdi Muluk dari Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi. Selamat, kayaknya sudah sore apa masih siang? Selamat siang, Selamat sore. Jelang sore. Siang sore, Rahma. Hamdi dan juga Selamat sore. Mas Tommy. Iya, ada Yes. juga Mas Ruli Akbar, ini peneliti LSI Denny JA. Selamat siang menjelang sore. Ya, Rahma, ini ngomong-ngomong ya, kita seneng banget gitu ya, kedatangan dua pakar, Benar. terutama soal survei gitu ya. Betul. Karena apa gitu, ini sekitar, ya tadi saya mau ngomong 45 menit, ini ternyata sekitar nggak nyampe gitu ya, 40-an menit lagi kita sudah akan melihat hasil dari survei begitu. Benar. Langsung kita tanya, ini Indonesia Timur, Indonesia Tengah gitu sudah mulai penghitungan, bahkan mungkin udah mendekati akhir gitu, Iya, Pak betul. ya gitu. SMRC kemudian LSI gitu udah persiapan atau udah melakukan, hasilnya gimana, tapi lebih ke prosesnya lah gitu. Iya, sekarang kan mungkin sebagian besar di Indonesia Timur sudah mulai penghitungan. Iya. Mungkin sudah beberapa selesai. Barat tadi ditutup jam berapa ya? Jam 1 ya? betul. Jam 1. Mungkin sudah dihitung juga. Kira-kira udah berapa persen nih yang masuk? Saya kira mungkin harusnya ini sudah sampai 50% sudah masuk seharusnya. Cuma kan masalahnya kita belum bisa umumkan Betul. hasil kalkulasinya karena Mahkamah Konstitusi mengatakan baru boleh jam 3. Betul, Jadi kita iya, tunggu iya. saja. SMRC itu menurut itu memakai samplingnya di 6.000 TPS. Oke. Tapi tadi ada berita sejumlah TPS itu nggak bisa diakses, terutama daerah-daerah remote area, jauh-jauh itu di Maluku Utara, di Pulau Ternate, di mana tuh di Nusa Tenggara, dan itu di Papua. Jadi berkurang sekitar 70-an kalau nggak salah. Itu lebih Jadi, kendalanya lebih karena akses aja? masalah atau akses gitu loh, masalah akses susah, transportasi gitu ya. Jadi petugas nggak bisa sampai ke situ. Tapi untuk perhitungan hitung cepat dengan 6.000 itu sudah jauh dari memadai gitu loh. Saya nggak tahu nanti LSI pakai berapa gitu. Pak Hamdi, Mungkin tapi kita 2000-an pengen tahu gitu. nih, berarti nanti ketika jam 3 nih sudah bisa dipublikasi, berarti yang sudah bisa ditayangkan itu yang sudah 50% suara terkumpul? Nah, Quick count. begini, biasanya nanti kita ada periode-periode di mana sebaran suara itu sudah mencapai tingkat stabilitas tertentu. Dia sudah stabil. Jadi misalnya nanti kita bisa tracking di 70% masuk itu sudah mulai stabil. 80% mendekat stabil. Jam 3 nanti berapa persen? Kita berharap itu sudah mendekati 80 lah. Wow, berarti akan langsung gitu. Kita berharap. Cuma kita lihat biasanya quick count itu kendalanya kan teknis. Benar. Jadi misalnya apakah nanti di TPS yang dijadikan sampling itu cepat tidak penghitungannya. Karena begini, hari ini kan pemilu serentak ini baru pertama. Betul. Gitu loh. Kalau dulu itu relatif cepat. Iya. Ya, sekarang mungkin ini, saya nggak tahu ini pengalaman pertama kita pemilu serentak. Mungkin ada kendala teknis seperti itu, penghitungan agak lama. Jadi nanti dikirim dulu ke server, ya, server nanti mengolah. Tapi biasanya yang paling lama itu adalah menunggu di Data tempat masuk. itu, di tempat itu selesai pembelot gitu loh. Itu kan harus selesai betul kan, sudah ditaruh C1 begitu kan. C1 baru Nanti dikirim. petugas mencatat gitu, dia laporkan ke data center, nah baru itu kita jadikan basis perhitungan gitu. Wow, berarti jam 3 nanti benar-benar udah termasuk Brol yang gitu. surprise ya. Karena kalau bisa benar-benar 80%, itu udah bisa dibilang stabil. Ya biasanya gitu ya. kita punya tingkat keyakinan kalau sebenarnya itu sudah stabil, dan biasanya kalau mendekati stabil, error makin mengecil. Itu errornya dynamic nanti dihitungan. Itu nanti kita sudah sampai confident, kita katakan bahwa ini sudah bisa ditarik kesimpulan, kira-kira begitu. Dan kemungkinan kalaupun penambahan suara 10% lagi itu tidak akan mengubah
hasil akhir. Oke. Gitu. Wow, Nah, signifikan. itu ya. Ya, kita langsung geser ke LSI coba. Bagaimana Iya, Bang iya. Ruli? Kira-kira apa namanya persiapannya? Apakah juga sama dengan sekitar 6.000 lebih apa namanya sampel tadi gitu? Ya kalau LSI hanya menggunakan 2.000 sampel TPS ya, Oke. sama juga mungkin dengan SMRC untuk tersebar di semua provinsi di Indonesia. Dan ini juga kali pertama juga dilakukan secara bersamaan antara Pileg dan Pilpres, tapi ya ini kondisinya pasti akan berbeda dengan Pilpres sebelumnya yang tidak terganggu dengan Pileg. Nah kalau sekarang kan ada Pileg, kita nggak tahu pola penghitungannya, nanti bisa jadi Pileg dulu atau Pilpresnya dulu yang dihitung dan segala macamnya, dan kondisi di lapangan juga seperti apa. Ya mudah-mudahan Keakuratannya nanti sampai sejauh jam mana 3 sudah bisa di angka yang lebih stabil lagi. Iya. Ya Berarti kalau dulu kalau- kita sudah bisa menikmati angkanya dari mulai jam 12 Itu karena dia. waktu Iya. Indonesia Timur sudah mulai bisa masuk, dan sekarang ya sudah tiba-tiba nanti data masuk sudah mulai besar kan. Kalau tadi SMRC mungkin 80% kira-kira ya. Ya. Kalau LSI kira-kira nanti jam 3 udah sampai di angka berapa persen? Ya kira-kira juga hampir bersamaan sih. Saya Ya, rasa juga kira. semua lembaga-lembaga yang sudah biasa melakukan quick count, tingkat kecepatan dan akurasinya juga hampir mirip-mirip. Berarti akurasinya hampir mirip-mirip. Gini, aku pengen tanya juga soal ini, Mas Ruli. Ini kan untuk survei terbaru yang paling terakhir lah ya untuk elektabilitas Jokowi dan Prabowo. Itu kan kalau SMRC 56,8 Jokowi Amin, kemudian Prabowo Sandi 37%. Sementara LSI 55,9 sampai 65,8% untuk Jokowi Amin. Sementara Prabowo Subianto, Sandiaga Uno 34,2 sampai 44,1%. Nah, ini kan ada rentang waktu kurang lebih sekitar seminggu dari elektabilitas itu diumumkan sampai sekarang. Kira-kira seberapa besar akan terjadi perubahan di Oke. hari ini? Kalau sebenarnya dalam waktu singkat, dalam waktu seminggu, kurang dari seminggu ya, karena kita di Persis melakukan rilis itu sehari sebelum hari tenang kan. Saya rasa tidak ada perubahan suara yang berarti ya, kecuali memang ada big bang yang terjadi, misalnya salah satu pasangan melakukan kesalahan yang sangat fatal misalnya, atau ada kasus yang sifatnya personal dan lain-lain, itu mungkin akan berubah suaranya secara drastis. Tapi kalau konteksnya tidak ada situasi yang kondisinya kira-kira stabil-stabil aja, ya perolehannya kira-kira masih hampir sama seperti itu. Nggak akan Dan jauh kita dari juga situ. harus melihat faktor golputnya juga. Golputnya ini merata atau timpang di salah satu pasangan seperti itu. Nah, itu paling akan mengganggu Ya, perolehan betul. suara juga Betul. proporsional di setiap pasangan Ya. seperti itu. Oke, Iya, kalau betul. di SMRC gimana Pak? Sama, jadi saya kira hampir semua pemain survei yang biasa melakukan survei itu Anda lihat kan hasilnya nggak jauh-jauh beda. Iya. Satu lagi yang harus dimengerti pemirsa tadi, LSI menampilkan data Range. selang kepercayaan. Jadi artinya begini, data kita itu misalnya kita dapatkan dari menghitung dari sampel 56 misalkan. Tapi karena kita tidak menghitung seluruh populasi, tidak seluruh populasi diikutkan dalam survei, nah itu tergantung tingkat kesalahan yang diambil. Kalau misalnya margin of error-nya 2,8 katakanlah, itu hasilnya kan bisa 56, hasil maksimalnya bisa 56 tambah 2,8, oke. Hasil terendahnya bisa 56 kurang 2,8, atas bawah atas, itu estimasi statistik gitu loh. Artinya range-nya itu, ya rentangnya itu nggak akan jauh dari segitu, ya. Kecuali nanti misalnya adalah error margin Anda besar sekali. Iya. Ya, tapi biasanya kalau lembaga survei dengan 1.200, 1.600 itu berkisar 2%-an sampai 2,8% tingkat kesalahannya. Jadi begitu membacanya. Tadi jangan kaget kenapa tadi LSI memakai istilah itu. Iya. Dan tapi di SMRC dia pakai saja yang tengah itu. Tapi Kan, tetap cara membacanya tetap sama. kita kasih Iya. tahu bahwa itu bisa naik turun sebenarnya Iya, di iya, antara iya. angka itu. Nah, yang kedua sebenarnya ada lagi angka yang disebut undecided voters. Orang-orang yang ketika ditanya dia belum menetapkan pilihan. Macam-macam. Saya belum tahu saya milih siapa. Rahasia deh, nanti aja lah. Nanti jangan taksi tahu sekarang, kira-kira gitu ya. Jadi kita nggak tahu dia milih apa. Nah itu kemarin dengan SMRC itu berusaha diestimasi lagi. Arahnya mau kemana. Nanti bisa dengan teknik statistik kita estimasi. Dengan beberapa prediktor bisa kita
ramalkan kemungkinan besar ke 01 sekian persen, kemungkinan besar itu Caranya gimana Pak Hamdi Apa? untuk meramal gampang arah suara? sebenarnya. Kita lihat pakai kan kita punya prediktor-prediktor lain, misalnya tingkat kepuasan, party ID, terus banyak prediktor-prediktor, terus penilaian dia terhadap kandidat itu gitu loh ya. Nah, koefisiennya itu nah kita masukkan ke persamaan regresi, nanti bisa kita ramalkan kemungkinan besar yang undecided ini boleh jadi probabilitasnya dia akan milih 01. Yang ini kemungkinan memilih 02. Itu bisa dipredik. Nah, itu kemarin yang hasil MSRC ketika itu dipredik, nimble penamnya jadi naik. Gitu. Oke. Itu tapi itu sekali lagi ini kan adalah pekerjaan ilmiah berdasarkan data-data yang sifatnya prediktif. Bahwa hari H bisa saja berubah oleh karena faktor situasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ruli. Sebenarnya kalau menurut teori psikologi, manusia itu perilakunya itu bisa kita prediksi dari pendapat dia, sikap dia jauh-jauh hari sebelumnya atau predisposisi dia. Predisposisi itu banyak kesukaan dia terhadap kandidat, kedekatan dengan partai, faktor agama, dan itu sebenarnya sudah direkam oleh para surveyor. Itu dipakai untuk mempredik. Tapi itu kan levelnya baru semacam apa yang ada di kepala dan perasaan orang. Orang bisa saja mengubah pilihannya oleh situasi tertentu. Itu dalam ilmu psikologi berlaku hukum seperti ini. Tingkah laku adalah fungsi dari faktor personal orang, faktor person, berinteraksi dengan faktor situasi. Nah, situasi di hari H itu, nah itu kan situasi di banyak hari yang bisa H. mempengaruhi. Oke. Contohnya kayak apa? Selain dari dalam diri masing-masing. Ya, misalnya individu. dilihat orang-orang pada berbondong-bondong memakai baju tertentu, misalnya terpengaruh bisa saja. Oke. Kita nggak tahu gitu loh. Jadi terlalu banyak faktor dalam diri orang itu, ya karena dia pengaruh situasi atau misalnya situasi mencekam, orang ketakutan. Ada Jadinya ancaman. memilih, ada ancaman. Dia tadinya senang memilih paslon tertentu, pindah. Jadi, tapi sungguh pun begitu. Biasanya situasi itu dicoba juga diramalkan oleh surveyor. Paling nggak Luar begini. biasa ya. Survei Ya. ini peramal jitu. Iya, paling nggak begini. Misalnya, apakah ada faktor-faktor keamanan, situasi rusuh, atau misalnya situasi ekonomi yang tidak terkendali, itu bisa mengubah pilihan orang gitu loh. Itu kan hal-hal yang sifatnya katakanlah negatif ya, gitu. Ya. Tapi kemudian untuk mengubah tadi yang undecided voters, terus kemudian hal-hal Oke. yang tadi juga disebutkan sama Bang Ruli, kalau dari debat terakhir, Undecided gitu, umpamanya sebenarnya dari debat bisa terakhir. diramalkan, Oke. Tommy. Saya mengatakan, kemarin banyak lembaga survei menemukan angka undecided itu sekitar 10-15%. Bisa memang mengubah pilihan, Ya. mengubah hasil akhir, ya. Tapi relatif lebih mudah diramalkan. Yang sulit itu sebenarnya golput. Golput itu dalam bahasa ilmiahnya non-vote. Jadi orang tidak memilih, non-vote gitu ya. Nah, tidak memilih ini dalam kesejarahan kita kemarin 30%. 30% ya. Ya, 2014. Sekarang diprediksi 20%. Nah, kalau maksudnya survei bisa salah begini. Ketika kita melakukan survei, itu kan tekniknya sampling. Kita acak. Bisa jadi yang terambil menjadi sampel adalah orang-orang yang golput itu. Oh, Ya. oke. Karena orang golput itu kadang-kadang waktu ditanya dia belum tentu undecided juga. Ya, kadang-kadang dia menjawab, tapi hari H dia tidak datang. Nah, itu membuat semua itu bisa meleset karena angkanya cukup besar 20% itu, ya. Jadi betul tadi Ruli mengatakan itu bisa mengubah konstelasi akhir. Ya, 20% yang golput itu. Kalau datang berbondong-bondong tapi kecenderungannya ke salah satu paslon bisa mengubah lagi arah pilihan. Oke. Mbak Ruli, Paslon sekali lagi memang golput itu sulit diramalkan. iya, yang Sulit. paling susah tuh golput ya. Iya. Nah, tadi kalau kita berbicara juga soal psikologisnya Iya. tuh ya, kan survei itu biasanya dilakukan tatap muka. Ya. Ada nggak kondisi atau perbedaan kondisi orang ditanya ketika langsung face to face dengan ketika nanti betul-betul berada di bilik suara dihadapkan kepada surat suara? Ada nggak perbedaannya? Ya, kalau perbedaannya adalah ketika pertanyaan survei kan sebenarnya kan mempertanyakan soal persepsi mereka terhadap sebuah kondisi ya. Jadi misalnya Kalau hari jika ini- dilakukan pemilihan hari ini pasangan mana yang ibu atau bapak pilih kan ini kan
bisa jadi bertahap juga pertanyaannya. Jadi kita tidak ada istilahnya sifatnya mengarahkan terhadap salah satu pasangan atau salah satu partai dan lain-lain. Jadi pertanyaannya rata-rata umum dan lain-lain. Ketika mereka sudah melewati fase-fase pertanyaan tersebut, ya secara otomatis mereka akan menjawab menjawab pilihan pasangannya masing-masing. Itu. Jadi ya, tapi ya masalahnya adalah apakah istilahnya survei ini kan memang tidak bisa disamakan dengan hasil akhir ya, karena survei ini kan sifatnya persepsi responden. Persepsi ini tergantung dari ketika mereka ditanya, ya, tergantung situasi ketika mereka di kondisi di. Jadi ada kemungkinan berubah juga jawabannya. Iya, iya. Betul. Makanya tadi faktor golput tadi bisa jadi faktor penentu. Golput kan ada banyak, ada istilahnya ada 3 versinya lah. Ada golput yang sifatnya administratif karena mereka nggak punya surat dan lain-lain. Ada golput yang sifatnya teknis karena memang mereka harus bekerja, lebih baik saya ngebeca atau lebih baik saya ke ladang dan lain, karena lebih jelas uangnya, saya butuh makan daripada harus ke TPS misalnya. Atau yang sifatnya golput politis misalnya, karena memang mereka secara ideologis memang nggak mau milih. Satu pertanyaan lagi, sebenarnya ini juga penting banget. Ini tentang quick count dan exit poll. Tolong dijelasin coba. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Sri Berkaruli. Sehebat-hebatnya survei itu adalah jajak pendapat, menanyakan persepsi, keinginan, sikap. Kalau dalam bahasa psikologi lebih dekat ke sikap sebenarnya. Belum perilaku sesungguhnya. Oke. Ya, biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu. Makanya sering disebut dengan pre-election survey. Untuk mencoba memprediksi hasil akhir nanti. Dia belum perilaku yang sesungguhnya. Jadi baru taraf persepsi, niat, pendapat yang bisa berubah-ubah. Oke. Sifatnya masih prematur. Masih. Jadi kan baru tadi kan biasanya teknik bertanya itu bisa agak lebih tajam. Misalnya tadi ya, biasanya melakukan lembaga survei. Kalau hari ini diadakan pemilihan, kira-kira pasang mana Ibu pilih? Ada jawaban terbuka dulu. Setelah itu dikasih jawaban tertutup. Jadi kasih ini paslonnya 1-2 ya, sama tidak menjawab. Kadang-kadang ditanya lagi. Ada yang mengatakan, kalau saya tanya begini gimana Bu? Menurut Ibu, berapa besar kemungkinan Ibu memilih pasangan satu ini, 0 sampai 100? Lanjut lagi, kalau Ibu kemungkinan memilih pasangan 2, 0 sampai 100 berapa? Atau dikasih lagi kutub, ini pasangan nomor 1 di pasangan 2. Ibu kira-kira di mana? Di tengah-tengah, agak condong ke sini. Itu cara untuk memprobing namanya. Semaksimal mungkin preferensi orang itu. Tapi sehebat-hebatnya kita bertanya, baru namanya preferensi. Nah kadang-kadang supaya mendekatkan dengan realita, orang dikasih suara yang sesungguhnya. Coblos suara. Nah itu supaya mendekatkan dengan Anda tanya tadi. Di bilik suara kan dia coblos. Simulasi suara. Itu cara untuk memprobing cermat mungkin. Nah, tapi masih bisa berubah di hari H kan. Beda dengan misalnya ketika apa yang disebut dengan quick count itu. Hitung cepat. Makanya namanya bukan lagi survei. Bukan lagi survei, bukan lagi polling, ya. Ini sudah menghitung hasil coblosan. Jadi namanya makanya quick count, menghitung cepat. Kenapa disebut hitung cepat? Daripada kita capek-capek menghitung 800.000 TPS itu dengan real count itu, yang nanti itu tugas KPU, ya. Sekarang bagaimana kita mengetahui secara cepat kira-kira yang menang siapa? Paling enggak persentasenya, perkiraannya, dengan hanya mensampling sejumlah TPS secara acak dari 800.000 itu. Kira-kira analoginya beginilah. Kalau Anda tanya Tommy sekarang, ini ada satu gentong soto, atau gentong ya, kan banyak itu. Saya tahu ini kira-kira soto ini asin, manis, gurih apa enggak? Kan enggak perlu saya habisin satu gentong itu. Saya ambil cuplik, ya di atas, di bawah, di tengah gitu, sampel beberapa sendok gitu, 20 sendok, 30 sendok kan bisa. Oh, oke, manis. Kira-kira begitu. Sudah cukup mewakili ya. Iya, begitu ya. Nah, sudah... tapi yang saya ingin katakan, quick count tidak boleh salah. Karena kenapa? Dia sudah menghitung kenyataan. Kenyataan sudah berlaku. Sementara survei jauh hari sebelum pemilu itu tarafnya masih persepsi, masih pendapat, belum tingkah laku yang sesungguhnya. Ya, ini jelas nih perbedaan antara quick count dengan survei sudah jelas. Nah, tahan dulu Pak Hamdi dan juga Mbak Ruli. Ini karena
sejumlah PPS di TPS 41 Bojongkoneng, Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, tempat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mencoblos ini sudah mulai melakukan penghitungan suara. Waduh, Ya kan? Kita akan pantau seperti dulu. hasilnya ya. Coba kita pantau ya. Jadi TPS 41 Desa Bojongkoneng sejak jam 1 tadi sudah melakukan penghitungan surat suara. Dari pembukaan penghitungan awal nih ya, good people, paslon nomor urut 02 masih memimpin telak perolehan suara di TPS 41 ini. Iya, sementara di TPS 40 yang bersebelahan dengan TPS 41 tempat Prabowo mencoblos, pasangan calon presiden 02 juga menang telak dengan raihan 232 suara, sementara paslon Jokowi Ma'ruf 3 suara dan 2 suara tidak sah. Oke. Itu dia ya, masih sementara, masih dihitung ya Oke. kan. Tapi ini juga tadi juga sempat di-mention sama Pak Hamdi soal putusan MK yang kemarin. Nah, yang quick count. Kalau hasil quick count hanya bisa dipublikasikan ya sekitar jam 3 karena 2 jam setelah TPS Benar. ditutup kan yang waktu Indonesia TPS Barat. Iya, Nah, TPS Barat. Ini Rama nih. bentar, tahan Kenapa? dulu. Tadi kan udah 02, sekarang biar adil harus 01 dulu ya. Oh, Jadi ini ada data oke, juga ya. oke, Dari hasil oke. pemungutan suara sementara ini ya, dari pasangan calon nomor urut 01 ini unggul di TPS tempat Ma'ruf Amin memilih. Nanti kita diprotes Oh soalnya. iya bener gitu juga kan. ya. Nah, ini di TPS berapa nih? Lorong 27 Koja Jakarta Utara ya. Ini Jokowi Ma'ruf memperoleh 132 suara, sementara Prabowo Sandi 129. Wow. Nah itu dia. Aduh. Sip lah kalau gitu, ini lanjut ngobrol udah boleh ya? Boleh Udah dong, boleh, silakan. karena 02 udah, 01 udah. Adil kita pokoknya. Karena kita bener-bener penasaran sama tanggapan dari Pak Hamdi dan juga Bang Ruli soal putusan MK kemarin. Ini ada maksudnya gini, apakah memang ada efeknya quick count itu dipublikasikan Dan jam tidak, 3 atau seperti sebelumnya yang dari jam 12 tengah hari pun udah kelihatan, emang ada efeknya ya? Apa hanya Pak Hamdi? kehati-hatian saja gitu Iya. ya. Enggak, sebenarnya kan yang dikhawatirkan oleh MK itu adalah kalau hasil quick count sudah diumumkan, sementara ada di tempat-tempat tertentu, pencoblosan masih berlangsung. Tapi kalau kita lihat sekarang misalnya di wilayah timur, misalnya jam 1 sudah selesai. Waktu di Indonesia Barat masih jam 11. ya. Masih ada penutupan TPS sampai Jam 1. jam 1. Jadi selisih 2 jam. Jadi KPU mungkin MK mengambil sikap berhati-hati saja gitu loh. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya mustahil juga misalnya ya sudah mulai mengumumkan hasil quick count itu ya, walaupun di belahan timur sudah dihitung dan di belahan barat masih berlangsung karena hasil yang masuk itu masih dalam tingkat yang belum stabil. Kalaupun masuk dari wilayah timur itu nggak nyampe, misalnya katakanlah 10%, kan lebih duluan gitu. Jadi sampelnya baru masuk 10%. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin tidak ada limitasi dari MK itu, kita melihat saja pergerakan suara yang masuk dari waktu ke waktu itu secara real time, ya kan, baru sampel masuk 10% gitu loh. Ya gambarnya masih begini, ada yang naik ini, turun naik, turun naik, turun naik, gitu. Belum stabil gitu loh. Belum bisa diambil keputusan. Oke, Bang Ruli, ini kan udah hampir jam 3 nih ya, kurang 15 menit lagi gitu. Kira-kira udah berapa persen biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya? Mungkin sih yang pasti sudah di atas 50-an ya. Wow. Oke. Tapi ya karena kita nggak bisa lihat apa namanya naik turunnya data, jadi kan nggak bisa memastikan bahwa ini sudah mencapai titik stabil atau belum. Jadi kalau dulu kan enak kita bisa baca pergerakan suaranya kan dari ketika apa namanya data masuk. Tapi ketika sekarang kan ya kita dibatasi sampai nanti jam 3 baru bisa melihat data. Oke, ini Pak Hamdi Mungkin udah mulai sekarang ngecek-ngecek nih. gayanya kejutan kali. Itu dia, Pak Hamdi sudah mulai mengecek pergerakan sebetulnya udah tahu Iya, tapi nanti belum belum. boleh dipublikasi. Ya udah berarti ditahan dulu, kita jeda dulu kali ya. Good Election Quick Count akan segera kembali, jangan kemana-mana. Tetap Adinet.